Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsko Academy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik. Di mana video ini merupakan video terakhir dari pembahasan tentang K3 listrik. Mungkin apabila Bapak Ibu semua ingin bertanya ataupun berkomentar mengenai video-video kami sebelumnya ataupun video yang sekarang ini, silahkan untuk bertanya ataupun berkomentar di kolom komentar yang tersedia. Semua komentar ataupun pertanyaan akan kami tanggapi dan akan kami berikan penjelasannya di video-video berikutnya. Baiklah, untuk video kali ini kita akan melanjutkan atau menghatamkan tentang K3 listrik ini bersama Pak Herman Karim. Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih Mas Asif. Seperti yang selalu kita bilang, aspek dari keselamatan ini lebih dari sekedar kita-kita. Jadi harus orang di sekitar kita, siapa saja yang di sekitar kita. Jadi tidak bisa terlepas dari masalah keselamatan menjadi tanggung jawab kita. Minimal sebagai saksi. Selanjutnya, safety atau keselamatan itu dimulai berdasarkan kerja kompak gitu ya, teamwork. Ya, maka akan sampai tujuan untuk mencapai budaya K3 di Indonesia. Jadi materi adalah mengenai Electrical Safety Rules Awareness, di mana undang-undang dan peraturan K3 ini masalah listrik bisa sebagai cara untuk mengenali bahaya yang ada pada listrik. Kita sebagai materi ini sebagai materi untuk ahli K3 umum. Jadi ahli K3 tanggung jawab untuk pengawasan norma keselamatan kerja listrik. Di sini dibahas mengenai masalah-masalah pengawasan keselamatan kesehatan kerja listrik yang sudah jelas banyak bahaya dan risiko yang sangat serius. Materi yang sudah kita bahas selama ini dari silabus AK3 umum ini, ya. Pertama, kebijakan K3. Itu sudah jadi videonya. Suatu Undang-Undang 1970 juga sudah jadi videonya. Dan ini sangat bagus untuk dipahamin ya, karena masih banyak ketinggalan perusahaan-perusahaan terhadap pemahaman dan penggunaan penerapan norma ini. Berikut konsep dasar K3 juga kita sudah bahas ya secara komprehensif dan sangat membantu untuk dipahami oleh orang-orang ahli K3. Yang keempat, P2K3, Panitia Pembina Keselamatan Kerja. Ini adalah grup di perusahaan bertanggung jawab untuk keselamatan kerja di perusahaan tersebut dan dipimpin oleh direktur. Jadi kita sudah membahas juga ini P2K3 ini dan sangat membantu. Jadi saudara-saudara kalau belum sempat melihat, silahkan lihat di YouTube. K3 listrik yang kita bahas ini adalah video yang terakhir mengenai keselamatan kesehatan kerja listrik untuk umum, ahli K3 umum ya, yang total materinya adalah sekitar 20 item. Jadi terus terang sering mau tidak mau sering terjadi ya overlaps ya,
materi-materi ini tumpang tindih karena saling terkait, jadi kita harus singgung. Kontennya yang kita sudah bahas itu latar belakang dan fakta-fakta di video-video yang lalu ya, kita pasang, sudah kita bicarakan suatu aspek K3 listrik itu bagaimana, dasar hukum K3 listrik juga sudah kita bahas, ruang lingkup K3 listrik, pengetahuan dasar K3 listrik juga kita sudah bahas dengan video-video yang lalu, dasar-dasar teknik instalasi listrik, identifikasi bahaya listrik, ya. So materi ini semuanya yang berhubungan dengan keselamatannya. Ya, itu harus diketahui oleh ahli K3 umum dari 20 item ini, ya. Yang tentu kalau berdasarkan pedoman dari Depnaker yaitu sertifikasi. Suatu sistem pengaman listrik, persyaratan instalasi listrik, ruang khusus, klasifikasi pembebanan, P3K listrik, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan listrik. Karena sering terjadi di negeri kita ini, yang membantu orang kecelakaan listrik itu dia juga jadi korban. Kadang-kadang sampai 2-3 orang bertambah korban jadinya, karena tidak mengerti membantu orang yang kena listrik. Ini juga tiba. Tapi ya kita jadinya setelah mengikuti materi-materi pelajaran ini akan mengerti bahaya listrik itu. Itu kan tujuannya sebenarnya. Pengukuran listrik, itu evaluasi dan diskusi kalau waktu memungkinkan, tapi bisa di apa namanya dibuat pertanyaan-pertanyaan untuk apa nih melalui YouTube. Diskusi sejauh saudara-saudara sudah describe dengan apa ini dengan kita punya Nesco Academy. Latar belakang mengapa listrik safety sangat penting, karena listrik dapat menimbulkan bahaya, menyebabkan kematian sangat mengerikan. Bisa terjadi luka serius yang membuat apa namanya ini jadi cacat seumur hidup, dan bisa menimbulkan harta benda terbakar, rumah hancur, dan bisa menimbulkan kerusakan properti dan kebakaran listrik penyebabnya. Karena listrik ini 85% kebakaran akibat listrik. Basic Concept Safety Program. Jadi apapun kegiatan ya atau memproses atau activities atau kegiatan pasti dalam bentuk langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja inilah yang dimaksud dengan SOP, Standard Operating Procedure. Adanya Standard Operating Procedure inilah maka kita bisa lihat dengan Standard Operating Procedure ini atau SOP, maka kita bisa lihat atau kita bisa menilai, menganalisa keselamatan kerja dari pekerjaan tersebut. Dan kemungkinan kita harus membutuhkan permit to work, izin kerja, karena dilihat pekerjaan tadi ada bahaya yang khusus, maka dibutuhkan permit to work atau izin kerja. Ini adalah prosedur tambahan. Konsep dasar ketiga yaitu adanya mengenali bahaya yang pertama dulu. Jadi harus kita mengenali bahaya. Setelah itu kita nilai tingkat risiko bahaya tersebut, apakah tinggi, sedang, atau rendah, atau diterapkan kontrol. Ya, kasarnya kita harus lihat bahaya itu apa saja. Dari 6 ini mungkin ada bahaya fisik, ada bahaya listrik, bahaya panas, api, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomis. Ya, ini sudah dibahas di materi-materi berikut, juga dibahas lagi nanti. Karena tidak akan lepas dari 6 masalah ini. Dari masalah ketiga pasti berhubungan dengan 6 bahaya ini. Maka dinilai tingkat risikonya bahaya tersebut, ya, tingkat risikonya apakah tinggi, sedang, atau rendah, maka diterapkan kontrol. Sebab semua kegiatan kita tidak lepas dari konsep ini, ya. Ini sebenarnya yang perlu kita pahamin. Dan aturan ketiga, undang-undang ketiga, peraturan ketiga itu adalah fungsi kontrol sebagai kontrol administratif terhadap risiko bahaya di pekerjaan. Risiko bahaya. Nah, jadi ini jenis. Sebab apapun kecelakaan, ya,
pasti ada bahayanya dulu. Apapun kecelakaan pasti ada bahayanya dulu. Maka salah satu dari bahaya atau lebih, mungkin bahayanya tidak memenuhi syarat, ya, atau bahayanya tidak terkontrol. Ya, jadi dari bahaya ini, maka dalam hal ini tentu bahaya listrik yang harus kita lihat tingkat risikonya dan kita terapkan kontrol yang sesuai. Jadi kontrol yang sesuai, ya, untuk listrik ini, bahaya listrik, ya, mungkin kontrolnya isolasi, mungkin kontrol engineering, ya, dengan hitung-hitungan, dengan segala macam. Satu ada kontrol administratif dengan rambu-rambu, dengan peraturan-peraturan, ya, satu PPA atau apa, alat pelindung diri kalau bekerja dengan listrik, ya, menghadapi tipe kontrol yang mana yang sesuai kontrolnya diterapkan. So kalau diterapkan kontrol yang sesuai, insya Allah kecelakaan tidak terjadi. Itu aja kesimpulannya. Ini hierarchy of control, ya. Ini gambaran sebentar, ya. Ini pengendalian bahaya, hierarchy of control secara hierarki, ya. Misalnya eliminasi, membuang atau menghilangkan sama dengan yang tadi. Apa substitusi dengan mengganti atau dengan ya, dengan mengganti, menghilangkan, mengganti, atau dengan mengisolasi, ya, atau secara engineering. Jadi engineering dan isolasi itu hampir sama sifatnya. Sudah itu ada lagi yang exposure control namanya. Exposure control adalah warning, ya. Warning ini termasuk kontrol administratif, ya. Administration juga, PPA itu termasuk APD apa. Jadi sekarang bagaimana kita memahami dan menerapkan, itu aja sebenarnya kuncinya. Setelah itu ini adalah governor, itu sistem lift. Bagaimana gubernur ini, ya, namanya gubernur itu artinya apa? Gubernur speed, ya, artinya mengatur kecepatan. Dia mengatur kecepatan dia. Kalau kecepatannya berlebihan langsung dia remnya, dia pelankannya gitu. Ya, diaturnya itu ya, dengan adanya solenoid. Solenoid kita sudah bahas nih dari awal, ya. Di video-video yang lalu sudah kita bahas apa sebenarnya solenoid ini. Ya, listrik itu yang membuatkan kemagnetik. Kita tidak akan ulang lagi, tidak akan mungkin, tidak bisa kita ulang-ulang. Tapi saudara harus melihat video-video yang lalu untuk memastikan apa itu cara kerja. Ya, jadi bagaimanapun ini governor yang berfungsi kalau putus kabelnya atau listrik mati dari PLN dari luar, dia atau akan mengunci sendiri dia, atau terjadi kesalahan dari sistem lift tadi, maka dia akan mengunci sendiri dia. Aman, yang penting dulu. Orang tidak bisa naik atau tidak bisa turun, terkunci. Termasuk kontrol engineering. Governor dan perlengkapan pengaman, ya. Jadi lift harus dilengkapi dengan alat untuk memicu atau mengatur bekerjanya rem pengaman governor yang bekerja. Jadi rem yang bekerja ini, yang melalui solenoid ini, governor ini bisa mengatur bekerjanya rem ini. Ya, jika apa? Lift sampai 42 meter per menit. Kecepatan gubernur 50% lebih besar. Jadi diatur oleh gubernur, itu aja yang paling penting yang kita harus pahamin. Kecepatan 42 sampai 90 meter per menit, maka kecepatan gubernur 40% lebih besar. Jadi pokoknya akan mengatur semua, tidak bisa dia apa? Dia batasi lah kecepatan itu semua, ya. Kecepatan 90-120 menit, maka bisa dia 30 lebih besar, ya, kecepatan lebih 120 meter per menit, kecepatannya 30% lebih besar untuk menjamin terkendali. Itu caranya. Jadi sistemnya pakai listrik aja semuanya, ya. Jadi governor lift ini yang berkecepatan 60 meter per menit lebih harus dilengkapi saklar pemutus arus ke mesin sesaat sebelum gubernur bekerja. Jadi ke mesin itu maksudnya ke sistem dari solenoid ini, ya. Ini engineering. Ini ada steel kabel wire rope, ya, yang dipasangkan pada loop over pada shift ini, pada putaran yang nomor 1 ini, apa nih tromolnya nih, shift
pasif ya, tromol, puli bisa juga. Suatu shift groove ini menjepit kabel. Jadi ini dia akan menjepit kabel dia, ya shift groove ini nih. Makan menggrip akan groove-nya menjepit kabel, til kabel ini ya sebagai penguncinya gitu dia. Di elektrik motor the shift ya, causing the cable to move to. Jadi bergerak. Jadi ini secara mekanis atau secara teknis dia berfungsi. Maka kabel akan terangkat dan kabel berputar dan dia akan terangkat. Gubernur dan pelengkapan pengaman selanjutnya dilengkapi rem pengaman yang dapat menghentikan kereta jika terjadi kecepatan lebih atau goncangan atau tali baja penarik putus. Itu fungsinya, ya, gubernur ini. Sudah itu dia juga lift terdiri dari rem pengaman kerja berangsur, progres sifatnya, dan rem pengaman kerja mendadak. Ini dari sistem kerjanya. Yang ngatur tuh listrik aja itu, ya, sistemnya. Rem kerja berangsur, ini progresif, untuk kecepatan lift 60 meter per menit. Sedangkan rem kerja mendadak instantaneous untuk kecepatan lift kurang dari 60 meter per menit. Ya lebih kurang. Ya itu maksudnya di sini. Bagaimanapun secara jelas bagaimana kontrol engineering untuk memastikan lift tersebut aman. Kemudian pelengkapan pengaman jarak minimal dan maksimal antara kemerosotan kereta dengan rem tak pengaman. Jadi kecepatan sampai 105 menit sampai 0 menit. Ini sangat teknis ya. Kita sebagai orang ahli K3 tidak terlalu terlibat dengan ini. Ini kerjaan teknisi listrik, teknisi lift yang sudah sertifikat ya. Karena pelatihannya itu bukan 1 hari 2 hari ya. Kalau untuk teknisi lift itu. Sudah itu kecepatan sampai 200 per menit satu kali, ini juga sangat teknis ya. Kecepatan sampai 150 meter per menit. Dan berikut kecepatan sampai 300 meter per menit, 2 meter, dan maksimum 5,6 meter ya. Oke, pengaman tidak bekerja untuk pergerakan ke atas, rem pengaman khusus ya. Tapi untuk ke bawah saja rem pengamanan. Rem yang dipasang lebih dari satu kas harus bekerja serempak sifatnya. Lift kecepatan 60 lebih harus memiliki scalar pemutus arus menghentikan motor penggerak. Jadi kalau diputus arus listriknya maka menghentikan motor penggerak. Ya, jadi ini cara kerjain ini ya. Maka berhenti dia karena rem langsung pernya akan berfungsi untuk melakukan pengereman gitu. Ini termasuk kontrol engineering. Ya sepertinya rumit, tapi yang kita sebagai orang ahli K3-nya cuma memastikan teknisi listriknya memahamin dengan pengamanan-pengamanan yang ada pada sistem gubernur ini. Lift otomatis harus dilengkapi dengan saklar darurat berwarna merah, stop, bottom. Perlengkapan yang harus ada, biasanya pengaman batas, ada limit switch namanya, untuk menghentikan mesin sebelum kereta atau bobot mencapai perjalanan akhir. Ya, sebelum stop dia gitu ya, sampai alat pembatas beban lebih dan lift tidak dapat berjalan jika beban belum dikurangin. Jadi dilengkapi juga dengan pembatas beban lebih. Kalau berlebihan orang naik itu dia tidak bisa bergerak dia. Kadang-kadang dia memberikan bunyi ya, tidak bergerak dia. Jadi orang penumpang kan teriak tuh, orang yang terakhir masuk itu disuruh keluar lagi dia, ya, karena sudah kelebihan dan itu dilengkapin. Jadi secara elektronik bekerjanya gitu. Kalau overload, alat pengamanan jika tali baja penarik kendor, itu juga bisa terjadi. Suatu bobot imbang, rel pemandu dan peredam penyangga.
Bobot imbang counterweight harus terbuat dari balok, lempengan logam atau batu-batuan satu sama lain harus terikat satu kesatuan ya. Ini biasanya sudah itu Pak rel pemandu harus kuat tekanan kereta pada beban penuh dan terbuat dari baja. Sudah jelas bobot imbang dan kereta dilengkapi peredam penyangga yang ditempatkan pada lekuk dasar. Suatu peredam penyangga bersifat masif, kenyal, pegas, dan hidrolis. Ya ada pilihan ya, karena ini sifatnya tergantung dari teknologi pabrikan yang bersangkutan. Jenis peredam penyangga disesuaikan dengan kecepatan lift. Instalasi lift pada instalasi lift. Listrik pada instalasi lift. Sesuai dengan PUIL, persyaratan umum instalasi listrik. Ya, PUIL ini adalah buku panduan untuk orang listrik. Ya, kalau kita juga sebagai orang ahli K3 listrik, khususnya harus menguasai ini PUIL ini. 2011. Rangkaian pengaman dan pelayanan lift harus sesuai dengan gambar rencana. Ya, so, gambar rencana itu akan dipegang terus sebagai pandu. Suatu daya harus diambil dari sisi utama rangkaian listrik. Dipasang interkoneksi jika ada gangguan listrik atau kebakaran dapat beroperasi lift kebakaran bergerak ke posisi bawah dan berhenti dengan pintu terbuka. Jadi secara otomatis dia akan berfungsi. Pembuatan, pemasangan, perbaikan, perawatan, dan perubahan lift. Ini sama aja dengan yang kita bahas dari awal ya, urutan-urutan harus sesuai dengan gambar yang telah disahkan. Pembuatan standar yang berlaku. Pelaksanaan harus telah dari Menteri, dalam hal ini Menteri Menaker Trans. Ya. Teknisinya harus mempunyai keahlian di bidang K3 lift sertifikat dan mempunyai izin operasi dari Menteri. Jadi sebagai ahli K3-nya ahli K3 umum, kita hanya memastikan ini, ya, bahwa teknisinya harus mempunyai keahlian dan punya sertifikat untuk memastikan. Ini andai kata di perusahaan kita ada liftnya. Berikut ketentuan sesuai dengan Depnaker. Ini Kepnaker yang tadi juga kita sudah bahas, Men 1999 tentang kualifikasi teknisi lift. Jelas nanti semuanya. Di pembuatan, pemasangan, perbaikan, perawatan, dan perubahan pada lift. Pemeriksaan dan pengujian pengawasan. Setiap lift sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap dulu. Ini commissioning tadi ya, commissioning. Jadi kayaknya seperti berulang materi ini begitu. Ada commissioning, ya, commissioning memeriksa. Setiap lift harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara berkala 1 tahun sekali. Ini bentuk dari preventive maintenance, perawatan pencegahan, ya minimal 1 tahun sekali. Jadi ada checklistnya, ada pemeriksaannya, ada bukti-buktinya, dokumennya, documented information istilahnya ya, yang lampiran-lampiran sebagai bukti. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh pegawai pengawas atau ahli K3. Ya, ahli K3. Dalam hal ini tentu ahli K3. Ahli K3 listrik mungkin ya bisa dilakukan. Pelaksanaan pengawasan terhadap syarat K3 lift dilakukan oleh pegawai pengawas atau ahli K3. Rangkuman selanjutnya, listrik lift mengandung potensi bahaya, itu ya, suatu penggunaan instalasi peralatan lift harus memiliki pengesahan K3, jadi tidak bisa nyelonong aja, kita harus ada izinnya. Operasi listrik atau lift harus diawasi oleh teknisi yang kompeten. Jadi harus ada teknisi yang kompeten. Kompeten berarti dia punya sertifikat. Itu bukti dari kompeten. Ya. Masa uji lift berlaku setiap tahun. Jadi cenderung diulang nih materinya ya. Itu gimana pun seperti itu. Lift Independence Brake System ini. Jadi solenoid ya. Ini solenoid yang nomor 1. Sudah itu spring per 2 yang jadi kalau mati listrik apa sekali
ya motornya tidak bisa mati gitu, atau ada kelainan, maka dia akan ngerem langsung dia. Karena sistem solenoidnya nomor 1 itu sudah tidak berfungsi, tidak ada listrik lagi dia, maka diambil alih oleh per yang nomor 2. Yang nomor 3 ini adalah levernya. Lever itu apa istilahnya, tuasnya untuk menjepit drum nomor 4. Ya, ini drumnya kan yang berputar. Kalau dari 5 electric input ini, disinilah semuanya terkoordinir secara IC, internal sirkuit listrik, ya, yang di dalamnya juga lengkap semua. Suatu wire rope, ini nomor 6, nomor rope, ya, wire rope yang ukurannya kita udah tahu kemarin berapa, sudah kita bicarakan dengan video-video. Suatu nomor 7, inilah wire drumnya. Ya, oke, saya rasa cukup materinya. Yang terakhir dari kita, Netsco Academy, Safety Minded Professionals. Oke, Mas Asif. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita sudah melalui beberapa video ya dalam membahas masalah-masalah K3 di bidang listrik ini. Ada 12 buah video yang membahas tentang K3 listrik ini. Silahkan disimak di masing-masing video, walaupun seperti ada pengulangan-pengulangan, namun di situ kita ingin menekankan pada K3 listrik itu tersendiri, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Kita sudah di penghujung ya, atau di akhir dari video tentang K3 listrik, di video yang ke-12, pembahasan yang terakhir dalam K3 listrik ini. Dan berikutnya kita akan lanjut pada silabus ahli K3 umum, yaitu tentang basic firefighting ya, di video-video kita selanjutnya seperti itu. Dan bagi Anda yang ingin mengikutinya atau ingin mendengarkan penjelasan Pak Hirman Karim tentang basic firefighting, silahkan untuk menunggu video kami berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak kehilangan channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video-video kita selanjutnya. Terima kasih.